Pada pertengahan Juni 2024, berita mengejutkan datang dari Asia Timur. China, Rusia, dan Korea Utara mulai membahas rencana navigasi kapal di Sungai Tumen yang mengalir ke Laut Jepang. Ini adalah langkah strategis yang berpotensi mempengaruhi keamanan regional, terutama bagi Jepang. Sungai Tumen yang mengalir di sepanjang perbatasan China dan Korea Utara sebelum menyentuh Rusia dan bermuara di Laut Jepang menjadi pusat perhatian. Saat ini, kapal-kapal China hanya dapat berlayar hingga desa Fangchuan di Provinsi Jilin yang terkurung daratan. Lebih jauh ke hilir, sekitar 15 km, memerlukan izin dari Rusia dan Korea Utara, selain juga menghadapi kendala jembatan era Soviet setinggi 7 meter yang menghalangi kapal besar. Setelah pertemuan puncak pada Mei lalu, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang dialog konstruktif dengan Korea Utara mengenai navigasi di Sungai Tumen. Meskipun tidak ada rincian waktu yang jelas, diskusi ini diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat. Secara historis, wilayah sekitar Sungai Tumen pernah berada di bawah kendali China hingga Kekaisaran Rusia merebutnya pada 1960-an. Sejak itu, China terus mendorong hak navigasi hingga Laut Jepang, bahkan mengusulkan zona ekonomi khusus (SZ) di sepanjang sungai untuk mendorong pembangunan regional. Rusia awalnya ragu dengan proposal ini karena khawatir akan meningkatnya pengaruh China di Asia Timur Laut. Namun, sanksi Barat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 telah meningkatkan ketergantungan ekonomi Moskow pada Beijing. Selain itu, hubungan yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara, terutama setelah kunjungan mendatang Putin ke Pyongyang, menunjukkan kemungkinan adanya kerjasama yang lebih dalam. Korea Utara, yang telah memasok artileri dan senjata lainnya ke Rusia, tampaknya siap untuk menyetujui negosiasi mengenai Sungai Tumen. Menurut analis geopolitik Shashank S. Patel, kebijakan Turn to the East Rusia pada 2022 dan kunjungan negara Presiden Putin ke China pada 2024 menandai era baru kemitraan strategis tanpa batas antara kedua negara. Hal ini membuka peluang bagi China untuk mengakses perairan biru di Laut Jepang melalui Sungai Tumen. Patel menjelaskan bahwa mengembangkan muara sungai ini, termasuk pengerukan dan pembangunan infrastruktur, tidak hanya akan meningkatkan ekonomi Provinsi Jilin dan Yanbian yang terkurung daratan, tetapi juga memperkuat keamanan pelabuhan Rajin di Korea Utara dan Zarubino di Rusia. Selain manfaat ekonomi, proyek ini juga memiliki implikasi keamanan signifikan bagi Jepang. Aktivitas patroli kapal pemerintah China yang meningkat di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang telah membuat Tokyo waspada. Jika kapal-kapal besar China mulai beroperasi di Laut Jepang, Jepang mungkin perlu mengalihkan kapal penjaga pantainya yang biasanya bertugas di sekitar Kepulauan Senkaku yang dapat melemahkan pengawasan Jepang di Laut Cina Timur. Selain itu, China dapat mengembangkan Delta Tumen sebagai galangan kapal sekunder untuk kapal angkatan laut dan patroli, menempatkannya dekat dengan perbatasan maritim internasional Jepang. Ini menambah tantangan bagi Jepang dalam menyesuaikan strategi keamanan maritimnya di Laut Jepang. Dengan demikian, jika rencana navigasi di Sungai Tumen berhasil, ketiga negara tersebut akan memiliki akses baru untuk menantang kapasitas maritim Jepang di Laut Jepang, berpotensi mengubah tatanan keamanan regional. Jepang harus menyesuaikan strategi keamanannya di Laut Jepang, area luas dan terbuka yang menantang bagi fregat bersenjata kecil dan menengah. Keberhasilan implementasi proyek ini menimbulkan tantangan baru bagi pengaturan keamanan maritim Jepang di wilayah utaranya, di mana aset angkatan laut dari China dan Rusia diperkirakan akan ditempatkan secara menonjol. Dengan ini, Jepang akan menghadapi dilema strategis dalam mempertahankan pengawasan dan keamanan di wilayah perairannya yang luas.